Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing the green. And I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit, I had to dip. I'm on for fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Menurut Suhadi, dan dalam pemerintahan dan pemerintah ataupun disebut biasa government, ditinjau dari pengertiannya adalah pengarahan atau administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara. Sebuah negara, kota, dan sebagaimana pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of nation, yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Pemerintahan negara maupun negara bagian ataupun kota dan sebagainya. Merujuk pada pengertian pemerintahan daerah, pengertian pemerintahan daerah dilihat dari sifatnya, yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah daerah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip kesatuan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas otonomi daerah. Mengenai asas otonomi daerah adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi dikenal dua asas, yaitu asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Selain kedua asas tersebut, terdapat satu tugas pembantuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari tugas pemerintah pusat. Asas otonomi daerah ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Asas desentralisasi. Mengenai asas desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri. Penyerahan wewenang tersebut dilakukan kepada lembaga otonom daerah dari lembaga otonom pusat. Asas ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah kegiatan pelimpahan berbagai urusan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah atau gubernur. Gubernur mendapatkan wewenang tersebut karena
dalam hierarki vertikal pemerintahan, mereka adalah wakil dari pemerintah pusat, sedangkan wali kota dan bupati merupakan penanggung jawab urusan pemerintahan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan merupakan penugasan kepada pemerintah daerah kepada daerah otonom seperti kota, kabupaten, atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Contohnya adalah penugasan yang diberikan pemerintah provinsi kepada daerah kota, kabupaten, dan desa untuk menyelesaikan tugas yang sudah jadi wewenang provinsi. Adapun 3 prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi, harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut. Dan yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang, di mana kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Dan yang ketiga, hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang luas. Baik, mengenai pemerintahan daerah dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku itu, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Otonomi bagi daerah baru dirintis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini menyebutkan ada setidaknya 3 jenis daerah yang memiliki otonomi, yaitu karasidenan, kota otonom, dan kabupaten, serta lain-lain daerah yang dianggap perlu terkecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta. Mengingat situasi dan kondisi pada masa itu, tidak semua daerah dapat membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah. Di antaranya daerah-daerah Maluku yang termasuk di dalamnya Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan bahkan harus dihapuskan dari wilayah Indonesia sesuai isi perjanjian Lengkajati. Begitu pula dengan daerah-daerah Sumatera Timur, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan bagian timur, Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat, Jawa Timur bagian timur, dan Madura juga harus dilepaskan dengan perjanjian Grenfell. Adapun undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang yang pertama kalinya mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki 2 jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus, disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki 3 tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda, yaitu pada tingkat 1 dengan daerah otonom biasa berupa provinsi dan daerah otonom khusus berupa daerah istimewa setingkat provinsi. Adapun pada tingkat kedua yaitu daerah otonom biasa berupa kabupaten atau kota besar dan daerah otonom khusus berupa daerah istimewa setingkat kabupaten.
Adapun pada tingkat ketiga dengan daerah otonom biasa berupa desa, negeri, marga atau nama lain atau kota kecil, dan daerah otonom khusus berupa daerah istimewa setingkat desa. Adapun yang ketiga yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga dengan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan 1956. Yang secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swantantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki 3 tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda. 3 tingkatan tersebut bisa kita lihat pada slide yang ada dalam video ini. Adapun yang keempat yaitu pemerintahan daerah dalam penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 pada tanggal 7 September 1959, yang dimana Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa sebagai lanjutan dari dekret Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 perlu segera ditetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, bahwa keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur perlu dihadapi baik di bidang pemerintahan pusat maupun di bidang pemerintahan daerah. Dan yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan daerah yang bisa juga kita lihat dalam slide yang ada dalam video ini. Daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Selain itu, untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat 3, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat 3 di seluruh wilayah Indonesia, yang dalam artikel teks ini disingkat menjadi Undang-Undang Desa Praja. Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Isi pokok Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penambahan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setelah diberlakukan sejak tanggal 23 Juli 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah nampaknya harus direvisi atau bahkan diganti karena banyak perkembangan masyarakat di bidang pemerintahan daerah yang sudah tidak dipenuhi oleh undang-undang tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan pengaturan otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah adalah bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 prinsip yang digunakan adalah otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 prinsip yang digunakan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perbedaan pengaturan tersebut menyebabkan perbedaan pada asas yang digunakan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini antara lain pembentukan daerah dan kawasan khusus, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, perencanaan dan pembangunan daerah, serta keuangan daerah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Asas dan prinsip pemerintahan daerah dalam undang-undang ini mengatur asas desentralisasi,
dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah, kabupaten, dan kota. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Adapun urusan pemerintahan absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam undang-undang ini mengubah penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.